Bapak Ibu sekalian, jadi pada sesi ini mungkin saya akan sedikit memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana jika Bapak Ibu mengalami kendala, misalnya kendala seperti ini nih. Nah, ini kan jadi banyak dari Bapak Ibu yang mengalami kendala. Jadi pada rentang SKP platform ini tidak sesuai. Jadi misalnya ini kan seharusnya rentang periode SIP pada SKP platform ini misalnya punyanya Bapak Ibu nih harusnya adalah 2019 sampai 2024 nih masalahnya gitu ya. Seharusnya seperti itu, tetapi banyak dari Bapak Ibu yang terkendala sehingga ini tuh tidak sesuai dengan rentang periode SIP Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu bisa melakukan edit secara mandiri ya untuk mengubah rentang yang ada di sini nih gitu. Jadi kalau ini tidak sesuai, Bapak Ibu nggak perlu menghubungi helpdesk ataupun yang lain-lainnya gitu ya, nggak perlu wapri secara pribadi. Bapak Ibu sekalian itu bisa mengedit secara mandiri. Caranya Bapak Ibu masuk ke akun Satu Sehat masing-masing, silahkan seperti biasanya. Kemudian di sini sudah ada menu-menu seperti biasa. Lalu nanti Bapak Ibu masuk ke menu SKP platform, lalu klik pengelolaan SKP. Kalau sudah klik pengelolaan SKP, maka Bapak Ibu nanti akan masuk ke halaman ini. Ya, ini kan ada SKP, capaian SKP-nya 0 karena periode pengumpulan SKP-nya ini tidak sesuai ya. Ini kan sampai 2021 padahal sekarang nih udah 2024. Nah, Bapak Ibu mengumpulkan SKP-nya rentangnya adalah sejak 2024 ya, sehingga ini akhirnya capaian SKP-nya adalah 0 ya. Untuk mengubahnya kemudian Bapak Ibu klik pada bagian formulir SKP. Nah, di bagian formulir SKP ini ada petunjuk teknis data periode SIP. Nah, Bapak Ibu klik pada bagian data periode SIP ya. Lalu nanti akan masuk nih ke dashboard seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa menuliskan nomor SIP terakhirnya ya, tetapi ini ada alangkah baiknya Bapak Ibu baca petunjuk teknisnya karena edit data periode SIP ini hanya bisa dilakukan selama 1 kali. Jadi kalau Bapak Ibu sudah edit, maka nanti tidak bisa diedit lagi ya. Ini sudah ada petunjuk teknisnya. Jadi rentang periode SIP yang ada di sini ini kan hanya ada 1 kali. Nah, padahal Bapak Ibu memiliki SIP itu kadang-kadang rentangnya bulannya itu beda-beda meskipun tahunnya rata-rata sama gitu ya. Nah, maka untuk mengedit rentang periode SIP-nya Bapak Ibu bisa berpatokan kepada STR lama Bapak Ibu ya, STR lama yang belum seumur hidup yang masih 5 tahunan. Nah, misalnya Bapak Ibu memiliki STR periodenya adalah Juni 2019 sampai Juni 2024 ya, itu STR-nya ya, sedangkan SIP-nya itu kan berbeda-beda beraneka ragam gitu ya. Nah, aturannya itu kan seharusnya STR dulu aktif baru SIP-nya baru boleh dibuat atau digunakan gitu ya, sehingga rentang periode SIP-nya yang ada di sini Bapak Ibu bisa editkan sesuai tanggal STR lama Bapak Ibu berakhir ya. Jadi yang digunakan adalah rentang STR lamanya ya, 5 tahunan. Nih udah dituliskan. Jadi 5 tahunan dari STR-nya gitu. Kalau sudah nanti silahkan dilampirkan bukti SIP-nya. Kalau sudah ini dicentang gitu ya. Kalau sudah nanti Bapak Ibu bisa simpan. Seperti itu. Ya, nanti akan muncul di sini rentangnya, kemudian di sini nanti akan berubah rentangnya. Demikian ya Bapak Ibu, semoga itu bisa membantu. Sebelumnya silahkan Bapak Ibu nanti bisa baca di bagian petunjuk teknisnya terlebih dahulu apakah sudah sesuai, dan jangan lupa siapkan dulu STR Bapak Ibu yang 5 tahunan, karena kan STR itu yang seumur hidup itu kan baru dibuat adalah 2023 ya, mulai periode pembuatan STR yang seumur hidup, tetapi yang sebelum-sebelumnya adalah masih
yang lama gitu ya. Jadi masih menggunakan 5 tahunan, sehingga yang diinput adalah sesuai dengan data STR yang lama, yang masih 5 tahunan. Begitu, semoga membantu. Terima kasih.